Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai keseimbangan asam basa dan integrasi metabolisme. Dengan saya sendiri bernama Sabila Julfa Humaira, dengan teman saya bernama Ahmad Abdul Fadli, Mustul Fatimah, Andi Rumayati. Taifah Ramadan. Jadi pertanyaan dari keseimbangan asam dan basa. Yang pertama itu, apakah di tubuh kita lebih banyak cairan dibandingkan komponen lain? Jadi di tubuh kita terdapat lebih banyak cairan daripada komponen lain itu karena di tubuh kita terdapat 66% cairan atau air. Sementara pada bayi dan anak itu total komposisi air dalam tubuh lebih tinggi daripada orang dewasa, yaitu 70-80%. Di dalam tubuh, sel-sel yang mempunyai konsentrasi air paling tinggi antara lain adalah sel-sel organ-organ pada rongga seperti paru-paru dan jantung. Sedangkan sel-sel yang mempunyai konsentrasi paling rendah adalah sel-sel jaringan seperti tulang dan gigi. Mengapa demikian? Dikarenakan perbedaan komposisi cairan tubuh. Yang kedua itu, pertanyaannya adalah, apakah cairan tubuh kita menempati hanya satu bagian dalam tubuh kita? Mengapa? Jawabannya yaitu cairan dalam tubuh meliputi kurang lebih 60% total berat badan laki-laki dan 50% total berat badan perempuan. Dan bayi dan anak-anak, presentasi ini relatif lebih tinggi dibandingkan orang dewasa dan lansia. Cairan tubuh menempati intrasel dan ekstrasel 2/3 bagian atau 67% dari cairan tubuh berada di dalam sel, 33% berada di luar sel. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa berat badan anggota Anda? Jabarkan jumlah masing-masing anggota untuk bagian kompartemen cairan dan bertanya. Jadi di dalam intraselular fluid itu terdapat 40% cairan, di mana 40% cairan tersebut dikalikan dengan berat badan masing-masing anggota. Dan yang kedua itu interstitial fluid, di mana terdapat 16% cairan dikalikan dengan berat badan masing-masing anggota. Yang ketiga itu plasma, di mana plasma ini terdapat 4% cairan dan dikalikan dengan berat badan masing-masing anggota. Pertanyaan yang keempat yaitu, cairan tubuh terbanyak di dalam plasma darah. Mengapa? Tidak, karena cairan dalam tubuh intiseluler, yang mana intiseluler mengandung 40%, sedangkan ekstrakulikuler yaitu interstitial fluid mengandung 16% dan plasma mengandung 4%. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berdasarkan satuan gambar di slide, bagaimana bila tubuh kelebihan cairan dan bagaimana bila kekurangan cairan? Jika tubuh kelebihan cairan, maka tubuh kita mengakibatkan terjadinya edema, yang dimana pada kondisi ini akan terjadi pembengkakan di bagian tubuh karena karbohidrat menumpuk. Edema bisa terjadi pada seluruh bagian tubuh, mulai dari lengan, perut, dan kaki. Yang kedua, apabila tubuh kekurangan cairan, maka tubuh akan mengalami cepat lelah, sulit berinteraksi, dan gangguan visual. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah rendah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah harus asam cairan masuk dan cairan keluar? Berapa jumlah masing-masing berdasarkan satu slide dalam PPT ini? Cairan yang masuk pastilah yang terbanyak, dan cairan yang masuk dan paling sedikit dari makanan, karena makanan adalah benda padat, karena hanya kedua hal tersebut sumber cairan yang masuk. Jawabannya
Iya, cairan yang masuk dan keluar harus sama. Jumlahnya yaitu 2.600 mm per hari cairan yang masuk dan 206 mm per hari cairan yang keluar. Cairan yang masuk lebih banyak yaitu cairan sebanyak 1.250 mm, sedangkan dari makanan hanya sebanyak 1.000 mm per hari. Itulah mengapa cairan yang masuk lebih banyak dari cairan pada makanan yang tergolong benda padat. Pertanyaan selanjutnya yaitu cairan keluar terbanyak pasti lewat urin dan yang paling sedikit lewat fase, karena hanya kedua itu sumber cairan keluar. Alasannya karena cairan urin terdiri dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urin, garam terlarut dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Jenis makanan atau minuman yang termasuk dalam kategori asam maupun basa. Jadi, makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori asam yaitu minuman soda, pisang, tempe, dan cuka, dan kopi hitam. Dan makanan atau minuman yang termasuk dalam kategori basah adalah soda kue, susu magnesia, dan putih telur. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa jumlah anggota Anda, berapa range normal pH dalam darah anggota Anda. Yaitu dari kelompok kami, angka pH darah normal berkisar antara 7,35 hingga 7,45. pH darah yang kurang dari 7,35 akan mengakibatkan asidosis atau terlalu asam. Sementara itu, darah dengan nilai lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu besar, terlalu basah dan disebut alkalosis. Dan untuk pertanyaan dari 10 yaitu kapan seseorang dikategorikan alkalosis, metabolik, dan respiratorik. Asidosis, metabolik, dan respiratorik yaitu seorang dapat dikategorikan alkalosis metabolik pada saat basah disebabkan karena muntah dan gastric suction terjadi karena peningkatan langsung dari basah yaitu H karbon dioksida 3 atau penurunan asam metabolik. Alkalosis respiratorik yaitu terjadi karena hiperventilasi alveolar. Kedua, paru terlalu banyak mengekskresi asam karbonat. Sedangkan seorang dapat dikategorikan asidosis metabolik dikarenakan ginjal tidak mampu mengekskresi cukup asam metabolik hingga berkomunikasi darah. Yang kedua terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basah. Asidosis respirator yaitu paru tidak mampu mengekskresi karbon dioksida dan terjadi karena alveolar hipoventilasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu integrasi metabolisme. Untuk pertanyaan pertama, apakah penghasil energi hanya pada 3 gizi makro atau bisa disebut karbohidrat, protein, lipid? Jawabannya adalah tidak, karena zat gizi juga terdapat pada keton tubuh, akan alkohol dan alkohol yang tidak termasuk pada 3 elemen tersebut. Jadi pertanyaan integrasi metabolisme yang kedua adalah bagaimana proses makanan menjadi energi berdasarkan gambar. Jadi pertanyaannya, penghasil energi ada mayor, glukosa, asam lemak bebas, asam amino, kolon tubuh, laktat, glikosa, dan alkohol. Jadi makanan yang kita konsumsi akan melakukan proses metabolisme, dan proses metabolisme inilah yang akan mengubah makanan dan minuman yang kita makan menjadi energi.
Jadi pertanyaan ketiga yaitu berdasarkan klarifikasi gizi makro dalam bentuk apa zat gizi tersebut siap berproses menjadi energi? Nah, jawabannya yaitu zat gizi makro yaitu karbohidrat terurai menjadi gula lalu menghasilkan dan membuat ATP penghasil energi. Jadi pertanyaan keempat yaitu apakah karbohidrat, protein dan lipid yang bertemu pada siklus asam citrat setelah menjadi proses metabolisme? Jadi jawabannya asam citrat merupakan asam organik kimia yang dimana rumusnya CO2H. Nah, senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Jadi setelah proses metabolisme karbohidrat, protein dan lipid akan bertemu dan akan terbagi lagi melanjutkan tugas mereka masing-masing. Jadi pertanyaan kelima yaitu hati sebagai proses metabolisme karbohidrat, protein dan lipid. Apakah di hati terjadi proses metabolisme atau katabolisme? Tunjukkan bukti melalui penjelasan pada gambar yang ada di slide. Jadi jawabannya yaitu pada hati terjadi metabolisme dan katabolisme, di mana asam lemak akan membuat dan berproses anabolis ke lipid hati, lalu asam lemak akan membuat atau berproses. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-6 yaitu bagian tubuh apa saja yang menggunakan energi atau values dari glukosa atau asam amino atau asam lemak ataupun reaksi gliserol. Itu pada otak dia menggunakan glukosa yang tubuh. Kemudian pada usus dia menggunakan glukosa dan glutamin. Kemudian yang pada ginjal yaitu dia menggunakan glukosa, glutamin, laktat, asam lemak bebas dan badan keton. Kemudian pada hati dia menggunakan asam lemak bebas, asam amino, gliserol, alkohol, glukosa dan laktat. Kemudian pada hemoglobin dia menggunakan glukosa dan pada jantung dia menggunakan keton, glukosa, laktat, asam lemak bebas dan triglycerol. Kemudian pada otot rangka dia menggunakan glukosa, triglycerol, asam amino, asam lemak bebas dan rantai cabang. Kemudian pada jaringan adiposa dia menggunakan glukosa dan triglycerol. Kemudian pada pertanyaan ketujuh yaitu dalam tubuh ada 4 tahap pada fat phase cycle. Apa saja tahapan itu? Apa yang terjadi pada setiap tahapan berdasarkan gambar di slide? Yaitu pada siklus fat phase terbagi menjadi 4 keadaan atau fase. Yaitu pertama yaitu fat phase atau keadaan kenyang, di mana kita fase ini berlangsung sekitar 3 jam setelah kita makan. Kemudian pada post absorptif atau keadaan mukosa awal kita terjadi pada mulai 3 jam setelah kita makan dan sampai 12 sampai 18 jam. Kemudian pada keadaan puasa atau berlangsung sekitar 18 jam hingga 2 hari tanpa konsumsi makanan. Kemudian yang fase terakhir yaitu keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang. Keadaan ini kekurangan makanan yang disesuaikan sepenuhnya yang fase ini berlangsung selama beberapa minggu. Kemudian pada pertanyaan ke-8, pertanyaannya adalah kelaparan melanda akibat gempa. Masyarakat bertahan hidup dengan air dan dedaunan yang bisa dimakan. Namun musim salju yang berlangsung selama hampir seminggu menyebabkan tak ada lagi daun yang bisa dimakan. Menurut analisis kita, mereka memasuki fase apa pada fat cycle? Menjelaskan proses pada tubuh berkaitan dengan hal tersebut yang membuat mereka bisa bertahan hidup setidaknya selama 40 hari. Jadi pada saat masyarakat terkena musim salju, mereka selama seminggu itu mereka mengalami pada fase puasa jangka panjang ataupun kelaparan. Proses ini dalam tubuh masyarakat dimulai dari tubuh menggunakan karbohidrat cadangan yang membuat cadangan dan sebagai energi seolah kita sudah makan. 25% glukosa digunakan untuk menggerakkan otak dan
sisanya untuk menggerakkan jaringan otot dan sel darah merah. Ketika glukosa sudah habis, tubuh akan memecah lemak yang disimpan dalam bentuk asam lemak dan digunakan sebagai energi. Jika energi berasal dari lemak, maka tubuh akan menghasilkan zat keton, yaitu zat terbentuk dari metabolisme lemak. Proses ini disebut dengan ketosis. Kemudian tubuh akan terus menggunakan asam lemak sebagai energi selama persediaan asam lemak itu sendiri. Kemudian protein yang menjadi sumber energi diambil dari jaringan otot yang dikarenakan terdapat banyak sekali protein pada otot. Jika tubuh tidak makan, saat itu juga tubuh mengambil protein dari otot itu dan otot itu akan menyusut. Setelah protein pada otot habis tak tersisa, tubuh mencari sumber energi lain, yaitu jaringan dan organ tubuh sebagai penyimpan energi terbesar kedua pada tubuh. Dengan memecahnya protein, jaringan dan organ tubuh kemungkinan bertahan hingga beberapa minggu sampai 40 hari. Hal ini tergantung pada apakah tubuh tetap terhidrasi atau masih mempunyai banyak cadangan lemak untuk digunakan sebagai energi. Jika keadaan ini terus berlanjut sampai berminggu-minggu, dapat mengancam nyawa seseorang, nyawa kita. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.